Bergabung kembali sahabat DB Channel. Di video kali ini saya akan mempraktekkan pemasangan blok seher yang baru pada sebuah motor, teman-teman. Nah, ini tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan setelah kita melakukan pergantian seher dengan yang baru atau pergantian dengan blok seher yang baru, teman-teman. Ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan dan ada beberapa pengecekan yang harus juga kita lakukan agar nantinya apa yang kita harapkan dalam pergantian sebuah seher atau sebuah blok dan seher pada sebuah motor itu mendapatkan hasil yang maksimal dan mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan yang bisa ditimbulkan oleh kesalahan dalam pemasangan, teman-teman. Oke. Setelah kita melakukan pembersihan di bagian area crankcase ini, kita akan lanjut di pemasangan bloknya.
teman-teman, akhirnya terpasang juga mesin motor Yamaha Mio ini yang punya permasalahan yang cukup banyak ya, mulai dari klep dan bagian blok yang bermasalah. Jadi yang menyebabkan tarikan motor itu menjadi ngempos dan kadang-kadang juga nanti hidupnya itu menjadi susah sekali ya. Oke, setelah terpasang seperti ini, langkah awal yang perlu teman-teman lakukan adalah kita lakukan selah kaki, teman-teman. Nah, ini penting sekali, tujuannya adalah agar nantinya oli itu dapat sedikit bersirkulasi ya, untuk melancarkan share-nya. Jadi kita pergunakan selah kaki beberapa kali ya. Ini penting untuk melancarkan sirkulasi daripada sirkulasi oli nanti. Nah, walaupun tadi pada saat pemasangan teman-teman itu sudah mengisi oli pada bagian seher ataupun pada bagian bloknya, itulah pentingnya karena oli itu memerlukan waktu untuk naik ya, untuk naik melumasi bagian kop, bagian seher dan bagian mekanisme yang lain. Itulah kenapa pada saat kita memasang blok habis kolter ataupun blok yang baru ataupun seher yang baru itu harus kita lumasi dengan menggunakan oli. Itu wajib sekali ya. Nah, sebenarnya ini sudah dapat saya hidupkan tadi teman-teman. Jadi jika semua sudah dapat sudah teman-teman lakukan, saya jamin itu hidup motor itu akan menjadi sangat mudah ya. Dan yang terpenting teman-teman, bukan hanya sampai di sini. Yang perlu teman-teman pastikan itu adalah sirkulasi olinya. Ini berkali-kali saya ungkap di video saya teman-teman. Nah, caranya untuk tipe Yamaha Mio itu sangat mudah sekali. Tinggal teman-teman melepas baut tutup klep bagian atas. Dan di sini nanti akan terlihat percikan oli yang keluar untuk mengetahui apakah sirkulasi oli pada motor tersebut sudah bagus. Jangan sampai hal yang terjadi pada motor ini, itu permasalahan yang terjadi pada motor ini terjadi pada motor teman-teman. Karena hal yang sepele itu sirkulasi oli yang tidak maksimal. Walaupun ada olinya naik, tetapi itu tidak maksimal dan itu akan menyebabkan motor teman-teman itu akan cepat panas. Yang kedua itu adalah terjadinya kerusakan kembali pada piston atau seher dan juga bagian blok. Dan tentunya tarikan itu akan menjadi sangat ngempos sekali gitu. Nah, setelah sirkulasi oli seperti ini sudah naik, ini teman-teman lihat ini olinya sudah berhamburan keluar. Nah, itu baru kita pasang kembali bagian tutupnya ini dan kemudian kita panaskan motornya. Nah, itu sering saya lakukan untuk membuat motor ini atau piston dan blok itu menyesuaikan ya, tujuannya seperti itu dengan tanpa beban. Nah, setelah kita hidupkan beberapa saat teman-teman, sekitar ya kalau saya di sini biasanya sampai setengah jam atau sampai 1 jam saya biarkan dalam kondisi lamsam atau stasioner seperti ini tanpa beban hidupnya. Nanti setelah diambil oleh yang punya motor, begitu motor ini dengan dibawa atau dikendarai dan mendapatkan beban, itu piston sudah cukup menyesuaikan seperti itu. Walaupun tetap aja kalau menggunakan piston yang baru kita lakukan beberapa hari untuk kita penyesuaian yang bahasa di bengkel itu sering disebut dengan Ryan, ada Ryan ya. Tujuannya agar nanti benar-benar pemuaian piston itu mencapai titik puncaknya dan itu akan mencegah piston kembali baret dengan cepat dan juga mencegah piston itu terjadinya overhead seperti itu. Oke, ini sudah selesai. Jadi itulah pentingnya pengecekan dalam melakukan yang perlu kita lakukan dalam kita melakukan bongkar pasang atau mengatasi sebuah permasalahan pada motor teman. Jadi tidak perlu terburu-buru selesai, walaupun agak sedikit lambat selesai. Yang penting hasilnya cukup memuaskan. Kita meminimalkan terjadi permasalahan ya. Walaupun saya tidak pungkiri bahwa saya pun bisa melakukan kesalahan, tetapi jika kita sudah maksimal tetapi tetap masih ada kekurangan, ya namanya manusia, ada namanya bengkel ya, pasti hal itu bisa terjadi. Tapi kita sudah berusaha semampunya dan kita sudah mengeceknya dengan suatu ketelitian. Tapi yang namanya lupa tidak akan bisa lepas dari namanya kita seorang manusia. Oke, semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman semua. Dan kembali dari Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, saya IB Channel mengucapkan terima kasih dan tentunya salam IB Channel.